216 Aku hamil. Dia mengangkat kepala, melihat raut wajah Ricky Mo sedikit bengong, bertanya kepadanya, kamu kenapa? Ricky Mo menggerakkan bibir, ingin berbicara, menyadari tiba-tiba suaranya tidak bisa keluar. Amanda Mu merasa keanehan pada diri Ricky Mo, nada suaranya terdengar khawatir, tidak apa-apa kan? Lewat beberapa detik, Ricky Mo baru menemukan kembali suaranya, tidak apa-apa. Dia mencoba menggerak-gerakkan tubuhnya yang kaku, memapa Amanda Mu. Di samping sudah ada beberapa orang yang berkumpul menghampiri mereka, Ricky Mo menggandeng Amanda Mu kembali ke mobil. Membuka kaca mobil, Ricky Mo melihat ke arah mobil yang tadi menabrak. Barusan, mobil itu jelas-jelas sengaja menabrak, kecepatan seperti itu, jelas sekali kalau gas diinjak sampai maksimal, ingin agar Amanda Mu meninggal. Sorot matanya terlihat menakutkan, mengambil ponsel menelepon Donisi, pergi ke Jade Imperial. Setelah itu, dia kembali menghubungi dua nomor. Amanda Mu samar-samar mendengar dia berbicara, tidak perlu lapor polisi, selesaikan sendiri, awasi baik-baik. Menunggu sampai dia menutup telepon, Amanda Mu baru ada kesempatan bertanya padanya, barusan. Pergi ke rumah sakit dulu. Ricky Mo memotong ucapannya. Dia memperhatikan dari tadi sampai sekarang raut wajah Ricky Mo sangat pucat, mengira dia sedang tidak enak badan, tapi di tubuhnya juga tidak ada bekas darah, jalannya juga normal, sepertinya tidak parah, jadi tidak bertanya lebih banyak lagi. Begitu sampai di rumah sakit, Amanda Mu langsung dibawa ke ruang pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan seluruh tubuh. Amanda Mu tertegun sejenak lalu membalikkan kepala melihat dia, aku tidak merasa ada yang sakit, aku tidak apa-apa. Tapi di saat ini Ricky Mo malah memberikan jawaban yang tidak ada hubungan dengan ucapannya barusan, kalau kamu tidak menginginkan anak, kita bisa sekarang tidak melahirkan dulu. Ah! Kali ini, dia tidak lagi mempedulikan kebingungan Amanda Mu, memaksa dokter agar segera melakukan pemeriksaan pada Amanda Mu. Amanda Mu menyentuh dahinya, berdiskusi dengan dokter, dokter, sudahlah, aku baik-baik saja, nanti saat keluar, pura-pura sudah selesai melakukan pemeriksaan. Dokter mendorong bingkai kacamatanya, seperti ini. Amanda Mu menganggukkan kepala. Tubuhnya baik-baik saja, barusan juga tidak tertabrak, mana perlu diperiksa, terlalu merepotkan. Dokter mengerutkan alis, terlihat seperti sedang memikirkan ucapan Amanda Mu. Terakhir, di bawah tatapan penantian Amanda Mu, dokter dengan raut wajah tanpa ekspresi menggelengkan kepala, tidak berani. Amanda Mu, benar-benar tidak kelihatan dokter sekarang begitu mematuhi etika kedokteran. Saat ini dokter kembali menambahkan satu kalimat, ini adalah rumah sakit di bawah naungan perusahaan Mo, kalau saya berani melakukan hal ini, karir saya akan hancur. Amanda Mu mengerti bisnis yang berada di bawah naungan perusahaan Mo tidak terhitung banyaknya, tidak mengira juga ada rumah sakit. Kalau seperti ini, dokter ini bukannya juga mengenal Ricky Mo, juga mengetahui berita beberapa waktu yang lalu. Tapi, dokter ini mengatakan dengan terus terang. Meskipun yang akan diperiksa banyak sekali, tapi Amanda Mu adalah nyonya di keluarga Mo, di rumah sakit keluarga Mo, tentu saja mendapatkan fasilitas yang banyak dan detail. Orang biasa yang melakukan pemeriksaan seluruh tubuh, rumah sakit yang lebih bagus sedikit tetap harus membuat janji terlebih dahulu, melakukan pemeriksaan sekaligus, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Amanda Mu tidak perlu waktu yang lama, sudah selesai melakukan pemeriksaan. Selama pemeriksaan Ricky Mo terus mendampingi, untung saja tadi tidak jadi meminta dokter untuk memalsukan. Amanda Mu selesai melakukan pemeriksaan, hasilnya belum keluar. Amanda Mu menoleh melihat ke arah Ricky Mo, kamu mau tidak periksa juga? Tidak perlu. Ricky Mo langsung menolak. Juga tidak tahu dia terpikir apa. Nada suaranya lebih tenang, setiap tahun aku melakukan pemeriksaan tubuh rutin, tidak apa-apa. Oh, dipikir-pikir iya juga, sekarang bukankah kebanyakan orang juga melakukan pemeriksaan tubuh rutin? Amanda Mu teringat ucapan yang dikatakan Ricky Mo sebelum dia melakukan pemeriksaan, lalu bertanya kepadanya, yang kamu katakan tadi apa maksudnya? Raut wajah Ricky Mo tidak ada perubahan yang besar, tapi suaranya jelas terdengar ada sedikit tegang, kamu mengerti yang aku maksud.
Beberapa waktu ini dia ingin agar Amanda Mu hamil, bahkan tidak mengizinkan dia keluar rumah, sekarang tiba-tiba tidak memaksa dia lagi. Ini sifat yang tidak stabil, dibandingkan wanita masih lebih sulit dimengerti. Tiba-tiba mereka berdua tidak saling berbicara. Saat ini dokter keluar membawa kertas pemeriksaan laboratorium, tampak ingin berbicara tapi belum mengatakan apa-apa. Raut wajah Ricky Mo dingin, suaranya juga dingin, kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Dokter mendorong bingkai kacamatanya, menelan ludah, berbicara dengan hati-hati, tubuh nyonya sangat sehat, hanya. Ricky Mo menatap dia dengan dingin, tidak bisa mengatakan sampai selesai. Hanya sepertinya hamil, tapi harus melakukan pemeriksaan yang terkait untuk memastikan. Dokter mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kalimat selanjutnya, lalu menundukkan kepala tidak berani bergerak dan tidak berani bersuara lagi. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan Tuan dan Nyonya. Tuan ternyata benar seperti yang digosipkan, dingin dan menakutkan. Di dalam ruangan mendadak menjadi hening. Pikiran Amanda Mu kacau. Dia hamil, setelah Ricky Mo mengatakan kalau tidak ingin melahirkan tidak usah melahirkan dulu. Benarkah? Dokter, kamu yakin tidak salah? Meskipun akhir-akhir ini dia tidak diperbolehkan Ricky Mo untuk keluar rumah, tapi beberapa waktu ini dia tidak berhubungan dengan Ricky Mo. Apa jangan-jangan saat yang lalu beberapa kali melakukan tidak menggunakan pengaman? Tapi, mana mungkin bisa semudah itu jadi? Dokter berkata dengan hormat, jadi kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih detail terhadap Nyonya, baru bisa memastikan hasilnya. Periksa saja, suara Ricky Mo terdengar lebih tenang, ada suatu perasaan gembira. Amanda Mu mengerucutkan bibir, pergi melakukan pemeriksaan. Saat hasil pemeriksaan keluar, Amanda Mu masih sedikit bingung. Selamat Tuan, Nyonya benar-benar hamil. Ricky Mo menerima kertas hasil pemeriksaan laboratorium, ekspresi di wajahnya tidak berubah banyak, setelah melihat, menganggukkan kepala, Amanda Mu juga tidak terlalu mempedulikan ekspresi wajahnya. Dia ditarik Ricky Mo keluar dari rumah sakit, saat kembali ke mobil, pikirannya masih melayang kemana-mana. Meskipun dia tidak ingin begini cepat melahirkan anak, tapi kalau anak ini datang, pasti dia akan melahirkan anak ini. Hanya saja, perasaan ini terlalu rumit. Akhirnya apa yang diharapkan Ricky Mo terkabul, meskipun sebelumnya dia mengatakan boleh untuk tidak melahirkan dulu. Amanda Mu memalingkan kepala melihat keluar jendela, tanpa sadar meletakkan tangan ke atas perutnya. Dari samping terdengar suara Ricky Mo yang dalam, tidak senangkah? Kalau kamu senangkah? Amanda Mu membalikan kepala, memandang dia dengan dingin. Mendengar ini, raut wajah Ricky Mo menjadi tegang, tidak berkata-kata. Saat ini, ponsel Amanda Mu berdering. Lucy Sen yang menelepon. Kalian kemana? Aku sudah sampai ke Jade Imperial. Aku hamil. Amanda Mu berkata dengan datar, langsung membuat Lucy Sen berkata kasar, hah? Apa katamu? Katakan sekali lagi, aku tidak percaya. Nada bicara ini, sama persis dengan James Gu. Amanda Mu hanya bisa mengulangi sekali lagi, aku hamil. Mendengar suara Amanda Mu tidak seperti sedang bercanda, Lucy Sen baru percaya. Kalau begitu, kamu mau melahirkannya? Kalau tidak, Amanda Mu menyeringai, tampak seperti akan tersenyum tapi juga tidak. Dia sama sekali tidak memperhatikan, genggaman erat tangan Ricky Mo di samping. 217 masih, hidupkah? Sampai Amanda Mu selesai menelepon, Ricky Mo yang berada di samping baru bersuara bertanya padanya, masih pergi ke Jade Imperial. Wajahnya terlihat buruk tampak marah, seperti sedikit tidak senang. Amanda Mu sekarang hamil bukankah sesuai dengan yang dia harapkan? Kenapa raut wajahnya seperti ini? Pergilah. Amanda Mu memiringkan kepala bersandar pada jok kursi mobil, tampak duduk dengan santai. Dari tadi pagi dia sudah membuat janji dengan Lucy Sen akan bertemu di Jade Imperial, toh sudah keluar, tentu saja harus ketemu. Di depan pintu Jade Imperial, Amanda Mu turun dari mobil, melihat mobil Lucy Sen. Dia mengambil ponsel menelepon Lucy Sen, turun mobil masuk, aku sudah kelihatan kamu. Setelah itu, Lucy Sen membuka pintu mobil berjalan keluar,
mengenakan kacamata hitam dan masker, perlengkapan agar tidak diketahui orang identitas dirinya. Amanda Mu dan Ricky Mo mengikuti dari belakang masuk ke Jade Imperial. Begitu Lucy Sen masuk ke Jade Imperial, dia melepas kacamata hitam dan maskernya. Saat membalikkan kepala melihat Amanda Mu, matanya bersinar, kemudian berlari menghampiri. Amanda Mu, kamu, kalimatnya baru terucap setengah. Dia baru menyadari di belakang Amanda Mu ada Ricky Mo. Dia tidak melanjutkan ucapannya, dengan tidak senang memanggil, bos besar. Ricky Mo menjawab datar, ekspresinya tidak berubah banyak. Dia membalikkan kepala melihat ke arah Amanda Mu, kalian masuk ke ruangan dulu. Begitu dia berjalan, Lucy Sen langsung menghela nafas lega, bertanya kepada Amanda Mu, apa yang terjadi? Dulu bukannya bos besar sangat menginginkan kamu hamil. Kenapa sekarang kamu hamil? Sepertinya dia tidak begitu senang. Tidak tahu, seorang laki-laki yang pemikirannya lebih tidak mudah ditebak dibandingkan dengan perempuan. Mendengar ini Lucy Sen tertegun, dia membalikkan kepala menatap Amanda Mu dengan seksama. Melihat raut wajahnya yang acuh tak acuh, dia bertanya, kamu dan bos besar masih belum baikan. Amanda Mu balik bertanya kepadanya, kita ada masalah apa? Memang benar sebelumnya dia dan Ricky Mo ada masalah, awalnya hanya bermasalah dengan Peter Si, juga bukan sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan, sekarang sepertinya lebih rumit lagi. Lucy Sen menggelengkan kepala berkata, sulit dikatakan, rasanya kalian aneh. Amanda Mu mengerucutkan bibir, matanya terlihat tidak bersemangat. Setelah Ricky Mo dan Amanda Mu berpisah, dia langsung pergi ke ruangannya di Jade Imperial. Di depan ruangan ada bodyguard yang menjaga, Donisi yang membawanya kemari. Begitu bodyguard melihat Ricky Mo, membungkukkan badan dengan hormat memberi salam, Tuan Muda. Bodyguard yang berdiri di samping pintu membukakan pintu untuknya. Ricky Mo melangkahkan kaki masuk ke dalam. Donisi melihat Ricky Mo masuk ke dalam, segera memberi hormat. Di mana orangnya? Ricky Mo melihat ke sekeliling, tidak melihat ada orang lain. Donisi berjalan beberapa langkah menuju ke sudut tembok, menarik wanita yang ada di bawah meja ke hadapan Ricky Mo. Sebelumnya dia memberi perintah, menyuruh mereka membawa pelakunya untuk diselesaikan sendiri, tunggu sampai dia kembali baru diurus. Mobil itu tidak sampai menabrak Amanda Mu dan Ricky Mo, tapi terakhir masih menabrak pagar tempat parkir dengan sangat keras, dashboard mobil tertabrak sampai berubah bentuk, orang yang di dalam mobil tentu terluka parah. Wajah wanita itu dipenuhi dengan darah, di rambutnya juga menempel tidak sedikit darah. Darah di kepalanya sampai mengering, membuat rambutnya menempel, helai demi helai seperti tali tambang. Meskipun seperti ini, Ricky Mo masih mengenali wanita yang ada di depan matanya. Ricky Mo berjalan mendekat, pandangannya jatuh pada tubuh wanita itu, suaranya menyeramkan seperti raja setan yang keluar dari neraka, Siska Mu, lama tidak berjumpa. Siska Mu gemetar, berkata dengan terbata-bata, maaf. Kamu, Mu. Dia berbicara dengan tubuh yang gemetar, sambil menengadahkan kepala melihat Ricky Mo, sepasang matanya penuh dengan ketakutan, berusaha keras untuk meminta pengampunan, karena terlalu ketakutan, satu kalimat pun tidak bisa dia ucapkan dengan utuh. Tidak mudah bagi Ricky Mo untuk bersikap sabar di hadapan orang selain Amanda Mu, dia tidak berbicara, hanya melihat Siska Mu yang gemetar tidak bisa mengucapkan kalimat dengan lengkap. Penampilannya dingin, hatinya tidak tergerak sedikitpun. Lewat beberapa menit, Ricky Mo merasa bosan, melambaikan tangan pada bodyguard, ambil pisau. Begitu Siska mendengar ucapannya, dia makin gemetar hebat, anehnya ucapannya menjadi jelas. Maaf, tidak akan ada lain kali, aku tidak akan berbuat apa-apa terhadap Amanda Mu lagi, kamu lepaskan aku mohon, lepaskan aku. Siska Mu kehilangan banyak sekali darah, barusan masih sedikit pusing, saat ini sudah kembali sadar. Tidak perlu takut sampai seperti ini. Ricky Mo berjongkok, kedua bola mata hitamnya terlihat lebih gelap, dengan suara rendah berkata, kamu ingin menabrak Amanda Mu sampai meninggal, tapi aku tidak sekejam kamu, aku tidak akan membunuh kamu. Tidak, Siska Mu terkejut sampai berteriak. Ricky Mo memang benar tidak akan membunuh dia, tapi yang dilakukan terhadapnya lebih menyakitkan daripada membunuh.
Sudah bukan yang pertama kalinya, nanti juga terbiasa. Ricky Mo perlahan berdiri, ada bodyguard yang mengambilkan kursi dan meletakkan di belakangnya. Ricky Mo duduk. Siska Mu memegang erat stocking dan roknya, bodyguard mengambil pisau, dengan pelan menyayat, membuat stockingnya robek. Siska Mu membelalakan kedua matanya, urat di seluruh tubuhnya menjadi kaku, jangan. Jangan seperti ini kepadaku. Ah! Pisau yang dibawa bodyguard, mulai digerakkan di atas kaki Siska Mu, selapis demi selapis menyayat dagingnya. Sejak kecil Siska Mu sudah berlagak seperti pemimpin, sangat dimanja di keluarga Mu, sedikit kesusahan dia sudah tidak tahan, mana mungkin dia bisa tahan disiksa seperti ini. Yang lalu dia bisa di depan media memberi klarifikasi bahwa surat nikah itu palsu, juga karena Ricky Mo menggunakan cara ini untuk memaksa dia. Wanita yang tidak memiliki otak seperti Siska Mu ini, terlalu mudah untuk dilawan. Siska Mu terus berteriak, Ricky Mo berbicara dengan datar, terlalu berisik. Setelah itu, mulut Siska Mu ditutup, hanya bisa mengeluarkan suara raungan yang tidak jelas. Donisi yang berdiri di samping, melihat pemandangan di depannya ototnya menegang, akhirnya menutup bibirnya erat-erat dan melihat ke arah lain. Tepat pada saat Siska Mu kesakitan sampai hampir pingsan, pintu tiba-tiba dibuka. Donisi terkejut, siapa yang tidak tahu aturan, masuk di saat seperti ini. Ricky Mo. Begitu Donisi mendengar suara ini, berbicara pelan, gawat. Selain Amanda Mu masih ada siapa lagi yang memanggil Ricky Mo dengan sebutan namanya. Begitu Amanda Mu masuk ke dalam, langsung berlari menghampiri Ricky Mo. Di depan Ricky Mo tergeletak Siska Mu yang sudah pingsan, Amanda Mu tentu melihat penampilan Siska Mu saat ini. Siska Mu baru mengalami kecelakaan, setelahnya masih dibuat ketakutan oleh Ricky Mo, saat ini sudah disiksa sampai penampilannya acak-acakan. Amanda Mu terkejut melihat penampilan Siska Mu yang seperti ini, lewat beberapa detik baru berespon, bertanya pada bodyguard yang ada di samping, dia, masih hidupkah? Bodyguard menganggukkan kepala, masih hidup. Selesai bodyguard berbicara, mengangkat kepala melihat ke arah Ricky Mo. Setelah Amanda Mu masuk ke dalam, Ricky Mo sama sekali tidak berbicara satu kata pun. 218 Aku mencintai dia masih tidak terburu. Amanda Mu segera memberi perintah, antar ke rumah sakit. Mendengar ini bodyguard tidak langsung melaksanakan, melainkan melihat kembali ke arah Ricky Mo. Ricky Mo melihat bodyguard sekilas, tidak dengar ucapan nyonya. Antar ke rumah sakit. Amanda Mu mendengar suaranya, membalikkan kepala melihat dia. Ricky Mo menundukkan matanya, duduk di kursi tidak bergerak, tidak ada ekspresi di raut wajahnya tampak sedikit mengerikan, juga membuat orang tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Amanda Mu melihat dia, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu mau mengatakan apa. Kecelakaan mobil tadi, Amanda Mu sudah terpikir mungkin pelakunya adalah Siska Mu. Apalagi, orang yang sangat benci padanya, adalah Siska Mu. Ini juga bukan pertama kalinya Siska Mu mau membuat dia mati. Dia bisa menebak kalau Ricky Mo pasti sudah tahu pelakunya adalah Siska Mu, juga tidak mungkin akan melepaskan Siska Mu. Tapi, saat dia benar-benar melihat Ricky Mo menyiksa Siska Mu, dia masih merasa takut. Jangan bilang Siska Mu, siapapun pada saat dalam kondisi sadar, melihat pisau yang menyayat tubuh seseorang, juga akan tidak tahan. Baik. Bodyguard mendapat perintah dari Ricky Mo, langsung memapa Siska Mu berjalan keluar, membawa ke rumah sakit. Donisi mengikuti keluar, meninggalkan ruangan yang hanya ada Ricky Mo dan Amanda Mu berdua. Sinar lampu di dalam ruangan sangat terang, masih menyisakan bau amis darah. Amanda Mu membalikkan kepala, melihat darah yang tercecer saat bodyguard menyayat kulit Siska Mu. Huk! Rasa mual datang menghampiri, perutnya terasa seperti diaduk-aduk, Amanda Mu menutup mulutnya agar tidak sampai muntah. Ricky Mo segera bangkit dari kursi, berjalan menghampiri dan memapa Amanda Mu, sedikit membungkukkan badan menepuk-nepuk pundaknya, dengan suara yang dalam berkata, kita keluar dulu. Amanda Mu merasa mual sekali, dengan patuh mengikuti Ricky Mo keluar. Ricky Mo memeluk Amanda Mu membuka pintu dan keluar, di luar pintu berdiri Peter Si yang tidak tahu sudah berdiri berapa lama.
Peter Si mengenakan setelan jas berwarna hitam, di dalamnya dipadukan dengan kemeja berwarna putih, terlihat lembut dan elegan, di wajahnya tampak senyuman yang hangat. Dulu, Amanda karena melihat penampilan Peter Si yang lembut dan baik ini, jadi tidak hanya menonton filmnya, juga menjadi penggemarnya. Sekarang kembali melihat Peter Si dengan penampilan seperti ini, hati Amanda tidak senang. Peter Si menyapu pandangan melihat mereka berdua, berkata sambil tersenyum, "Ricky Mo, aku sangat berterima kasih kamu mau melepaskan sis kamu." Nada bicaranya lembut seperti biasanya, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Amanda mengerutkan alis, ucapan Peter Si ini jelas-jelas sengaja memancing kemarahan Ricky Mo. Dia membalikkan tangan memegang erat tangan Ricky Mo, melihat dengan tatapan dingin ke arah Peter Si, "Sis kamu akan mendapatkan hukuman atas apa yang sudah dia perbuat. Tidak ada hubungannya dengan kami melepaskan atau tidak." Amanda berkata seperti ini, benar juga. Senyum Peter Si makin dalam sampai sedikit aneh. Ucapannya tiba-tiba berubah, bertanya padanya, "Ini pertama kalinya kamu melihat cara Ricky Mo menyelesaikan masalah kan? Meskipun caranya sedikit kejam, tapi dia juga melakukan demi kamu, kamu jangan karena hal ini lalu takut padanya." Di dalam sorot mata Peter Si tampak ada tawa, jelas-jelas sedang menyembunyikan niat jahatnya. Sebelum Amanda menikah dengan Ricky Mo, dia hanya seorang gadis biasa. Gadis yang hidup di dunia yang damai dan tentram, paling parah hanya terkena pisau, mana pernah melihat cara kejam yang dilakukan Ricky Mo, tentu bisa takut. Peter Si dan Amanda berinteraksi begitu sering, mengira dirinya sangat mengenal Amanda. Dia mengira, karena hal ini, Amanda akan takut pada Ricky Mo. Tapi dia tidak tahu, sejak awal Ricky Mo di hati Amanda merupakan laki-laki yang berdarah dingin. Jadi, tidak peduli Ricky Mo melakukan hal seperti apa, meskipun Amanda bisa terkejut, tapi tidak sampai seperti yang dikatakan Peter Si, takut pada Ricky Mo. Atau meskipun ada sedikit ketakutan terhadap Ricky Mo, tapi dia tidak akan seperti yang dikatakan Peter Si begitu takut pada Ricky Mo. Amanda tersenyum tipis, dalam nada suaranya terdengar ketulusan, kakak besar juga mengatakan sendiri, "Ricky Mo melakukan ini semua demi aku, mana mungkin karena hal ini aku takut padanya. Aku mencintai dia masih tidak terburu." Peter Si tidak terpikir, Amanda bisa menjawab dia seperti ini. Raut wajahnya sedikit berubah, dengan dingin berkata, "Benarkah?" Tentu saja, Amanda mengerutkan alis, dengan serius menatap Peter Si. Peter Si menyeringai, "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat." Melontarkan kata-kata ini, dia membalikkan badan dan pergi. Begitu dia pergi, Amanda menghela nafas lega, melangkahkan kaki berjalan kembali. Tapi, dia tidak bisa berjalan, karena laki-laki di sampingnya terus memegang tangannya. Dia memalingkan kepala, baru melihat Ricky Mo sedang menatap dia lekat-lekat. Tatapan matanya seperti api yang membara. Amanda mengerutkan alis, "Kamu kenapa?" Ricky Mo mencubit tangannya, suaranya sedikit lembut, "Katakan sekali lagi." "Katakan sekali lagi." Amanda berpikir sejenak, mengulangi perkataannya, "Kamu kenapa?" Kalimat yang sebelumnya, Ricky Mo bersikap sangat sabar, di wajahnya tersirat penantian. "Sebelum ini aku mengatakan banyak sekali, mana aku tahu kamu mau aku mengatakan kalimat yang mana?" Amanda barusan membalas ucapan Peter Si, terpikir apa mengatakan apa, benar-benar tidak tahu ingin dia mengatakan kalimat yang mana. Ricky Mo menyeringai, kelihatannya seperti sedikit kecewa. Tapi, setelah itu, Ricky Mo menyentuh wajah Amanda kemudian mencium dia. Respon pertama Amanda adalah, sekarang sepertinya sedang ada di lorong depan pintu. Dia masih tahu malu, tentu saja tidak ingin di depan banyak orang melihat mereka berciuman. Lagi pula, dia dan Ricky Mo masih ada masalah. Tapi Ricky Mo sama sekali tidak peduli dengan penolakannya, mencium dengan lembut dan kuat, melumat bibirnya sedikit demi sedikit masuk ke dalam, memperkuat gerakannya, mencium sampai kaki Amanda lemas, dia baru melepaskan. Dia masih merasa tidak cukup, menekan pelan bibir Amanda dengan jarinya, tidak tahan kemudian mencium kembali. Amanda menahan nafas, saat mengangkat kepala,
yang dilihat pertama adalah kedua mata Ricky Mo yang bersinar itu, di dalamnya seperti dipenuhi dengan bintang, bersinar dengan sangat terang. Amanda Mu sedikit bingung, sebenarnya apa yang dia katakan barusan, membuat Ricky Mo senang sampai seperti ini. Sepertinya. Mana mungkin karena hal ini aku jadi takut padanya. Bukan kalimat ini, tidak mungkin membuat dia sampai senang seperti ini. Dia pernah melihat Ricky Mo menghabisi kedua pelaku penculikan, juga tidak menunjukkan kalau dia takut padanya. Respon Ricky Mo juga tidak berlebihan juga, pasti bukan karena alasan ini. Setelahnya, sepertinya dia masih mengatakan satu kalimat lagi. Amanda Mu menyadari dirinya tadi mengatakan apa, merasa dirinya seperti mau terbakar. Dia seorang yang selalu melindungi orang lain, tidak peduli di antara dia dan Ricky Mo sedang ada masalah. Dia bisa tidak mempedulikan Ricky Mo, tapi orang lain tidak boleh mengatakan hal yang buruk tentang Ricky Mo. 219 menggerakkan orang untuk berbuat jahat. Ricky Mo tadi meminta dia mengatakan sekali lagi, seharusnya juga kalimat itu kan. Aku mencintai dia masih tidak terburu. Bagaimana dia bisa mengatakan ucapan seperti ini? Bagaimana bisa di hadapan Ricky Mo mengatakan ucapan seperti ini? Amanda Mu masih marah, menghempaskan tangan Ricky Mo lalu berjalan pergi. Ricky Mo tersenyum kemudian berjalan mengikuti, menarik tangannya, jalan pelan sedikit. Aku suka berjalan cepat. Amanda Mu ingin menghempaskan tangannya, tapi tidak berhasil, terpaksa digandeng dia. Mereka berdua berjalan sampai belokan lorong lalu bertemu dengan Lucy Sen. Begitu Lucy Sen melihat Amanda Mu, dia langsung emosi. Amanda Mu, kamu sekarang bukan hanya seorang diri saja, apa kamu tidak bisa membuat aku tenang sedikit? Pergi ke kamar mandi lama sekali tidak kembali, juga tidak mengangkat telepon, kamu seperti ini membuat orang. Dia menelan kembali kalimat berikutnya saat melihat Ricky Mo. Lucy Sen mengerutkan alis, batuk beberapa kali, merubah suaranya menjadi suara gadis yang lembut, uhuk-uhuk, kamu lain kali jangan seperti ini ya. Amanda Mu menggerak-gerakkan tubuhnya, aku sekarang bukan orang, lalu aku ini hantu. Lucy Sen tertawa, kamu sekarang dua orang. Hatinya juga lelah, hanya mengajak Amanda Mu makan bersama, malah masalah demi masalah muncul, benar-benar, aih. Mereka kembali ke ruangan, akhirnya bisa makan. Selama makan, Lucy Sen bertanya kepada Amanda Mu, kamu tadi melakukan apa, kenapa ke toilet lalu tiba-tiba pergi? Kebetulan bertemu dengan Ricky Mo, ada beberapa orang tua keluarga Mo makan di sini, lalu sekalian ikut untuk bertemu sebentar. Amanda Mu menundukkan mata, berkata bohong tanpa persiapan. Ricky Mo melihat dia sekilas, tidak berbicara apa-apa. Oh, ternyata seperti itu. Lucy Sen percaya begitu saja. Sampai selesai makan, Lucy Sen baru teringat, Ricky Mo adalah penerus keluarga Mo satu-satunya, selain ayahnya dan kakeknya, masih ada siapa lagi yang harus dia ajak Amanda Mu untuk bertemu. Oh, mungkin yang dimaksud orang tua oleh Amanda Mu adalah kakek Mo. Di perjalanan pulang, mereka berdua diam. Saat hampir sampai di depan pintu rumah, Amanda Mu baru tiba-tiba membuka suara berkata, keluar dari kamar mandi. Aku bertemu dengan Peter Si, dia mengatakan sepanjang hari dia tidak bisa menghubungi Siskamu, berkata sifat Siskamu mudah tersulut emosi bisa melakukan hal bodoh, kemungkinan terbesar kamu menangkap dia. Hal berikutnya tidak perlu dikatakan lebih detail, orang yang pintar pasti bisa menebak. Sebelumnya Amanda Mu merasa kemungkinan besar pelakunya adalah Siskamu, dari cara yang dilakukan Ricky Mo, Siskamu sampai di tangannya, pasti akan dia buat sampai lebih baik mati daripada hidup. Kenyataannya juga seperti itu, kalau bukan karena dia buru-buru ke sana, saat ini bisa jadi Siskamu masih sedang disiksa. Ricky Mo mendengar ucapannya, hanya bertanya satu kalimat, Peter Si mencari kamu. Iya, Amanda Mu ragu-ragu membalikkan kepala melihat dia. Mobil sedang berjalan di atas jalan gunung, pohon-pohon di luar jendela dilewati dengan sangat cepat, gelap sekali. Tapi Amanda Mu masih bisa melihat dari raut wajah Ricky Mo yang tidak jelas, terlihat dingin. Saat itu di dalam hati Amanda Mu takut Ricky Mo akan langsung membunuh Siskamu, juga tidak berpikir banyak. Saat ini, di dalam hati dia kembali mengulangi ucapan Ricky Mo barusan, Peter Si mencari kamu, langsung merasa takut.
Saat itu Siskamu tiba-tiba mengendarai mobil dengan sangat cepat mau menabrak dia. Saat kejadian itu terjadi di sekitar tidak ada orang. Saat itu Ricky Mo menelepon, kemudian mengantar dia ke rumah sakit. Ricky Mo menyelesaikan semuanya. Telepon itu pasti menyuruh orang-orang itu untuk menangkap Siskamu. Apalagi saat itu Siskamu mendapat luka yang tidak ringan. Perlakuan orang bawahan Ricky Mo juga keras. Jadi dia menangkap Siskamu sepanjang hari, juga tidak memberitahu anggota keluargamu. Sebaliknya Peter Si yang terlebih dahulu mencari Amandamu. Seperti ini, masalahnya menjadi jelas. Peter Si menyuruh Siskamu menabrak Amandamu, kemudian setelah memperhitungkan waktu dengan tepat pergi mencari Amandamu, membiarkan Amandamu melihat cara Ricky Mo yang kejam. Bukan rencana yang sempurna, tapi kalau Amandamu lebih takut sedikit, dia benar-benar akan merasa ketakutan. Bisa membuat masalah antara dia dan Ricky Mo menjadi lebih besar. Hanya saja, masalah antara dia dan Ricky Mo menjadi lebih besar, apa keuntungannya bagi Peter Si? Atau bisa dikatakan, Peter Si hanya tidak bisa melihat kebaikan Ricky Mo. Hanya murni ingin membuat Ricky Mo tidak senang. Tapi dia memahami Ricky Mo, Siskamu juga bukan orang yang terlalu polos. Dia tidak suka dengan cara Ricky Mo, tapi dia bisa memahami Ricky Mo. Amandamu tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke arah Ricky Mo, yang lalu, kamu juga menggunakan cara ini untuk membuat Siskamu memberikan klarifikasi di depan media mengenai masalah surat nikah palsu. Iya, Ricky Mo mengakui secara terang-terangan. Amandamu menghela nafas. Kalau mengatakan dia salah, tujuan dia baik. Kalau mengatakan dia tidak salah, tapi kekerasan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dia berpikir, lalu berkata, aku tahu, ada beberapa hal ada beberapa orang, bukan dengan ucapan bisa menyelesaikan masalah, tapi kekerasan bukan satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Ricky Mo tidak membalikkan kepala, berkata, aku hanya menggunakan cara yang paling cepat. Amandamu marah tapi tertawa, jadi saat kamu ingin aku hamil, langsung mengurung aku di dalam villa tidak memperbolehkan aku keluar. Karena ucapannya ini, suasana di dalam mobil mendadak menjadi sangat dingin seperti es. Syah. Mobil direm mendadak, tubuh Amandamu terpental ke depan. Ricky Mo yang ada di samping segera memeluk dia, membantu dia kembali ke posisi asal. Suaranya sedikit tidak tenang, tidak apa-apa kan? Amandamu mendorong dia, membuka pintu mobil langsung turun dari mobil. Dari tempat mobil berhenti, jarak untuk sampai ke villa hanya 10 meter lebih. Begitu Amandamu turun dari mobil dia melihat di depan pintu villa berhenti banyak sekali mobil. Kedatangan tamu. Dia tidak berniat mempedulikan Ricky Mo, langsung masuk ke dalam villa. Begitu masuk, sederet bodyguard yang berbaris dengan rapi membungkukkan badan, Tuan, Nyonya. Bibi Hu dengan tergesa-gesa berlari dari dalam keluar, Tuan, Nyonya kalian akhirnya pulang, kakek dari sore tadi sudah datang, terus berada di sini menunggu kalian pulang. Kenapa kakek mau datang lagi? Amandamu dengan penuh kebingungan membalikkan kepala melihat Ricky Mo. Ricky Mo dengan tatapan yang sangat jelas, bersuara mengingatkan dia, rumah sakit yang kita pergi hari ini, milik keluargamu. Amandamu dengan cepat mengerti, kakekmu mendapat kabar tentang kehamilannya jadi datang kemari. Dipikir dengan teliti, dia merasa wajar kalau kakek datang. Kakekmu mendengar ada suara dari luar, berjalan sampai ke pintu ruang tamu, dengan suara yang keras berkata, sudah pulang cepat masuk, untuk apa masih berdiri di luar dingin. Amandamu melihat Ricky Mo sekilas, lalu terlebih dahulu berlari menuju ruang tamu. Ricky Mo mengerutkan kening mengikuti di belakang, Amandamu, pelan sedikit. Ronnie Mo begitu melihat Amandamu, langsung menarik dia masuk ke dalam, di luar dingin sekali, cepat masuk duduk, di dalam hangat. Amandamu tersenyum, kakek, aku tidak kedinginan. Begitu masuk ke ruang tamu, sederet pelayan wanita membungkukkan badan memberi salam, Nyonya. Amandamu tertegun, sekelompok pelayan wanita. 220 jangan cari aku lagi. Tidak menunggu Amandamu berbicara, kakekmu sudah bersuara berkata, kamu sekarang dengan dulu tidak sama lagi, harus memperhatikan baik-baik tubuhmu, Ricky Mo di sini tidak ada pelayan,
aku menyuruh orang untuk mencari sekelompok pelayan wanita, untuk merawat kamu. Amandamu melihat mereka, menghitung kasar jumlah mereka, sekitar 10 orang lebih pelayan wanita. Villa ini hanya ditinggali dia dan Ricky Mo, mereka berdua, tidak perlu menggunakan pelayan begini banyak. Terlalu banyak orang rasanya tidak terlalu bebas. Tapi niat baik kakek Mo, Amandamu tidak bisa menolak. Sudah merepotkan kakek, dokter mengatakan saat ini kondisi tubuhku sangat baik. Meskipun baik tapi tetap harus dirawat baik-baik. Dulu saat nenek Ricky Mo melahirkan, fasilitas kedokteran belum sebagus sekarang, menerima tidak sedikit kesakitan. Kakek Mo berbicara sampai di sini kemudian berhenti sejenak, menghela nafas, tidak mengatakan lagi, pokoknya kamu perlu apa, ingin makan apa, sebisa mungkin beritahu Ricky Mo, kalau bocah jelek itu tidak memberikan, kamu telepon aku, kamu punya nomor teleponku kan? Kalau tidak tambahkan kontak WeChat-ku juga boleh. Dia berbicara, sambil mengeluarkan ponsel dan membuka WeChat. Amandamu sedikit ingin tertawa, merasa kakek Mo seperti ini sangat lucu. Dia tersenyum dan mengeluarkan ponsel, berkata, aku scan barcode kamu. Sini, tekan yang ini ya. Kakek Mo duduk mendekat, sambil membuka barcode WeChat-nya. Saat Ricky Mo masuk, melihat mereka berdua duduk berdekatan dan saling menambahkan kontak WeChat. Dia melihat sekilas, lalu duduk di sofa yang ada di samping. Kakek Mo melihat Ricky Mo, tidak ada raut yang baik, setelah ini jaga Amandamu baik-baik. Ricky Mo mengangkat mata, harus kamu yang mengatakan. Kakek Mo berdeham, kalau bukan karena Amandamu, kamu kira aku mau kesini melihat kamu. Ricky Mo menyilangkan kedua kakinya, berkata dengan acuh tak acuh, sudah selesai melihat masih tidak pergi. Kakek Mo menunjuk hidungnya dan memaki, kamu memang ingin membuat aku marah. Tapi dari matanya jelas terlihat tidak ada kemarahan yang besar. Kakek Mo tidak tinggal lebih lama, hanya berkata beberapa kalimat dengan Amandamu, lalu pergi meninggalkan. Kakek Mo pergi, tapi meninggalkan sekelompok pelayan. Amandamu duduk di sofa ruang tamu, menatap sekelompok pelayan ini, melihat paras mereka semua cantik. Orang kaya mencari pelayan wanita, pasti mencari yang cantik. Beberapa di antaranya masih dengan hati-hati mencuri pandang melihat Ricky Mo. Amandamu sedikit pusing, mengulurkan tangan memijat-mijat keningnya, melihat ke arah Ricky Mo, kamu urus dulu, aku mau tidur. Ricky Mo melihat bayangan Amandamu menghilang, baru dengan dingin membuka mulut berkata, urusan apapun dengar arahan dari Bibi Hu, kalau tidak ada urusan tidak boleh naik ke lantai 2. Harus melakukan apa, lakukan, kalau tidak, datang dari mana kembali kemana, mengerti tidak? Suaranya sangat merdu, tapi sangat dingin sekali. Beberapa pelayan wanita yang tadi mencuri pandang melihat dia sekarang menundukkan kepala tidak berani melihat dia. Pelayan wanita dengan serempak menjawab, mengerti. Saat Ricky Mo kembali ke kamar, Amandamu sudah berbaring dan tertidur. Kejadian yang terjadi hari ini sangat banyak. Dia sekarang mudah lelah, jadi mudah tertidur. Saat Ricky Mo memiringkan badan mencium dia, masih tercium bau parfum yang dia semprotkan, begitu menggoda. Dia berbaring di sisi lain kasur, gerakannya lembut menarik Amandamu ke dalam pelukannya. Amandamu belum terlelap, digerakkan sedikit, langsung terbangun. Dia membuka mata, sepasang matanya kebingungan, menatap Ricky Mo. Ricky Mo kembali mencium keningnya, menepuk-nepuk bahunya, gerakannya lembut seperti sedang menenangkan anak kecil. Suaranya yang serak masih terdengar lembut, tidak apa, tidurlah. Amandamu kembali memejamkan mata, kemudian menggerak-gerakkan tangannya, memegang leher Ricky Mo. Saat ini dia tertidur dengan setengah sadar, ini adalah reaksi biasa. Ricky Mo meletakkan rambutnya ke atas bantal, membetulkan ujung selimut, tidur bersama. Ricky Mo melaporkan Siska Mu, ditangani oleh Robert Fu. Robert Fu adalah pengacara ternama di kota J, meskipun keahliannya adalah menangani kasus bisnis, tapi kasus kecil seperti ini juga bisa dia urus. Setelah keluargamu mengetahui masalah Siska Mu, lalu Novia Xiao keluar mencari Amandamu. Awalnya Amandamu tidak ingin mempedulikan dia, tapi setiap hari Novia Xiao menelepon dia. Kalau seperti ini terus, Novia Xiao pasti akan datang mencari dia.
Jadi, saat Novia Xiao kembali menelepon, Amanda Mu mengangkat. Amanda Mu, kamu akhirnya mengangkat telepon ibu. Suara Novia Xiao sedikit antusias, kamu dengar ibu berkata, masalah kakak kamu. Amanda Mu langsung memotong ucapannya, Ricky Mo sudah melaporkannya, beberapa hari lagi akan digelar sidang. Bukan? Amanda Mu, tidak peduli bagaimanapun juga sis kamu adalah kakak kamu. Aku tahu masalah kali ini dia tidak benar, tapi dia masih begitu muda, kamu benar-benar ingin dia masuk penjara. Suara Novia Xiao terdengar seperti mau menangis, beberapa waktu ini dia sangat mengkhawatirkan sis kamu. Terhadap Novia Xiao, sejak awal hati Amanda Mu sudah dingin. Dia tersenyum dingin, berkata, bagaimana denganku? Kalau saat itu dia menabrak aku, 2 nyawa hilang. Novia Xiao di seberang telepon tiba-tiba diam. Lewat beberapa detik, dia baru dengan suara pelan berkata, kamu sekarang bukannya tidak ada masalah, kakak kamu, dia. Ini sudah bukan pertama kalinya, kamu tidak perlu menelepon aku, juga jangan cari aku lagi, tidak ada gunanya. Amanda Mu menyelesaikan ucapannya dengan dingin, kemudian menutup telepon. Novia Xiao akan datang menggantikan sis kamu meminta pengampunan, ini hal yang bisa ditebak. Dia tidak berani membayangkan, kalau saat itu sis kamu menabrak dia. Dia mengulurkan tangan mengelus perut kecilnya, masih datar, tapi di dalamnya ada kehidupan kecil yang pelan-pelan sedang bertumbuh. Dia tidak mengira ini adalah waktu yang tepat untuk hamil, tapi anak itu sudah datang, dia akan melahirkannya. Di tempat yang lain, Novia Xiao menutup telepon, membalikkan kepala melihat Kelvin Mu, dengan berat hati berkata, Amanda Mu dia. Apa yang dia katakan? Kelvin Mu karena masalah sis kamu, sudah beberapa hari tidak bisa tidur dengan nyenyak, raut wajahnya pucat, suaranya juga serak. Dia meminta aku untuk tidak mencari dia tidak akan membantu kita. Selesai Novia Xiao berbicara, merasa Kelvin Mu yang ada di hadapannya raut wajahnya berubah. Setelah itu, dia melambaikan tangan dengan kasar menamparkan wajah Novia Xiao. Dia seorang laki-laki, saat ini emosinya sedang memuncak, tamparan ini dia lakukan dengan sekuat tenaga, Novia Xiao ditampar sampai berlutut, jatuh di lantai. Di mulutnya ada aroma darah. Dia memegang bibirnya, mengulurkan tangan melihat, ada bekas darah. Setengah wajahnya sakit sampai mati rasa, telinganya berdengung. Kelvin Mu dengan ekspresi yang menakutkan menatap dia, apa gunanya kamu? Masalah kecil seperti ini tidak bisa mengurus. Seperti ini anak yang kamu lahirkan. Mau memasukkan sis kamu ke dalam penjara. Selanjutnya 221 nyonya muda bukanlah orang yang bisa ditemui oleh siapapun.